Corporate Office Building. Pendahuluan. Pada tahun 1994, 4 tim yaitu arsitektur, struktural, mekanik, dan listrik mempelajari fasilitas kantor pusat perkantoran besar yang terdiri dari 800.000 kaki persegi dengan 3 tingkat parkir bawah tanah, 3 tingkat toko, 1 tingkat meja untuk restoran, serta 2 menara kantor 17 lantai. Kendala studi utamanya yaitu menjaga citra arsitektur bangunan. Pada implementasi akhir, sekitar $10 juta atau 15% dari biaya awal dihemat. Selain itu, $350.000 per tahun tabungan lanjutan menghasilkan peningkatan kekuatan ruang dan mengurangi biaya untuk operasi dan pemeliharaan. Berikut laporan rekayasa nilai, yaitu gedung kantor korporat. Berikut hasil rekayasannya. Pertama, bagian umum. Bagian laporan ini merangkum hasil dan rekomendasi untuk penelitian ini. Gagasan yang dikembangkan diajukan di sini sebagai rekomendasi untuk penerimaan. Ketika meninjau hasil studi engineering, penting untuk meninjau setiap bagian dari rekomendasi berdasarkan kemampuannya sendiri. Seringkali ada kecenderungan untuk mengabaikan rekomendasi karena khawatir tentang satu bagian darinya. Saat meninjau laporan ini, pertimbangkan bidang-bidang dalam rekomendasi yang dapat diterima dan diterapkan pada bagian-bagian itu pada desain akhir. Yaitu ada rekomendasi engineeringnya. Civil engineering mengembangkan 45 proposal untuk perubahan mewakili $14,5 juta potensi penghematan biaya awal dan $19,4 juta penghematan biaya siklus hidup, yang mewakili penghematan tahunan lanjutan sebesar $500.000 per tahun. Tidak termasuk dalam total ini adalah 2 proposal mekanik opsional, konstruksi sel dan penghapusan sistem TES. Proposal untuk penghapusan sistem TES dibatalkan. Ruang sel disajikan untuk dipertimbangkan, serta 4 proposal struktural alternatif. Selain itu, 30 ide disediakan sebagai saran desain yang menjelaskan desain, meningkatkan desain, atau memengaruhi biaya. Lanjut rekomendasi rekayasa nilainya dengan item penghentian lift di lantai dasar. Pada bagian desain asli, di setiap menara, 6 elevator melayani lantai basement ketiga untuk parkir garasi. Lift yang sama ini melayani podium shopping dan menara kantor 18 lantai. Desain yang diusulkan, hentikan elevator tower kantor di lantai dasar atas, tambahkan 2 elevator hidrolik sebesar 2.500 pound di ruang bawah tanah di setiap menara. 1 di setiap sisi ujung setiap lift bank untuk melayani parkir garasi hanya antara lantai 3 dan lantai dasar. Kemudian pembahasan, terlampir pada proposal ini adalah laporan konsultan elevator yang tidak termasuk dalam studi kasus ini, yang menunjukkan bahwa desain saat ini tidak memenuhi persyaratan minimum untuk layanan lift yang baik. Pemisahan fungsi lift yang diusulkan meningkatkan layanan bagi pengguna menara kantor dan untuk pengguna parkir mobil dan toko. Ini meningkatkan privasi untuk penggunaan menara kantor karena pembeli tidak dapat melewati lantai dasar atas seperti yang mungkin mereka lakukan dalam desain aslinya. Kemudian lanjut pada item penggunaan konstruksi lantai papan berongga inti pracetak. Desain aslinya konstruksi lantai yang umum untuk semua lantai atas lantai 1 basement adalah ribi slab beton cor tempat atau chip yang membentang di antara balok beton chip. Sebuah slab beton dengan topping 7 cm ditempatkan di atas lantai. Kemudian desain yang diusulkan, gunakan papan pracetak beton berongga beton pratekan. Konstruksi diusulkan di semua area lantai di mana desain ribi slab saat ini ditampilkan. Papan pracetak setebal 25 cm dengan lempengan topping 7 cm. Topping juga disediakan dalam desain aslinya. Papan berongga inti akan span 10 meter dengan rentang jelas 9 meter antara balok beton chip berjalan ke arah N5 atau NS. Diskusinya, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Sebuah hotel 21 lantai baru sedang dirancang secara lokal menggunakan papan berongga inti. Kami juga berunding dengan direktur instalasi pracetak setempat mengenai penggunaan dan ketersediaan papan inti berongga pracetak. Selain itu, seorang spesialis dalam penggunaan produk pracetak struktural sangat merekomendasikan penggunaan papan berongga inti karena ekonomis dan tersedia. Kemudian, lanjut pada item memodifikasi desain penyimpanan energi termal atau TES. Desain aslinya, desain saat ini membutuhkan sistem penyimpanan energi termal atau TES yang terdiri dari 4 tangki 690 meter kubik yang terpasang pada 2 pendingin 214 ton.
Pendingin beroperasi sekitar 100% selama jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan atau air dingin untuk periode puncak dan untuk penggunaan darurat. Desain yang diusulkan, tim Civil Engineering mengusulkan untuk menghilangkan level basement 4 dan 5 dan memindahkan ruang pompa ke level basement 1. Proposal ini dapat diimplementasikan hanya jika elevator dihentikan di lantai dasar. Matras lantai tersebut harus dijatuhkan 2 meter dan ketentuan dibuat untuk ruang lift di bawah lift yang berhenti di lantai dasar. Di lantai atas juga. Juga hanya satu reserve per menara yang diusulkan untuk sistem TS yang baru. Kemudian diskusinya, alternatif ini akan membutuhkan sekitar $124.000 konstruksi tangki dan dampak sewa berkurang karena relokasi ruang pompa dari lantai 1 ke ruang bawah tanah. Luas tangki yang terlibat yaitu 7 meter x 36 meter x 3 lantai, yaitu 756 meter persegi. Biaya sewa hilang per tahun yaitu $30.150. Dibagi area tangki dikali 2 area tangki yaitu $60.300 per tahun. Proposal ini sekarang menunjukkan pengembalian investasi 48,4%, lebih tinggi dari desain asli 21,3%. Lanjut, yang terakhir yaitu dengan item konfigurasi ulang distribusi listrik. Berikut rangkumannya itu dalam diskusi. Sistem yang dirancang sangat mahal tanpa fleksibilitas untuk mentransfer daya dari satu menara ke menara lainnya. Penggunaan saluran bis membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel. Sistem yang diusulkan mencari fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Proposal ini membutuhkan ruang untuk transformer di lantai yang direkomendasikan. Dengan 2 kamar pabrik di setiap menara, di setiap lantai, ini dapat dicapai tanpa biaya tambahan kecuali untuk poros untuk kabel tegangan tinggi. Transformer yang terletak di lantai tersebut juga akan meningkatkan kinerja sistem. Sistem yang diusulkan harus menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan persaingan dan menghilangkan penggunaan produsen khusus untuk peralatan yang dirancang. Proposal ini meminimalkan penggunaan pemutus sirkuit drawout yang mahal. Biaya pemeliharaan dan operasi tahunan diperkirakan 1% dari biaya awal. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih.